Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Naimir Mayani, SPD MPD, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al-Asyariah Mandar, Sulawesi Barat. Dalam era komunikasi modern yang ditandai oleh arus informasi yang begitu deras dan cepat, keterampilan menyimak menjadi fondasi utama dalam membangun pemahaman yang utuh terhadap pesan lisan, baik dalam konteks akademik, profesional, maupun sosial. Menyimak tidak lagi dipahami sebagai sekedar aktivitas pasif menerima ujaran, melainkan sebagai proses aktif dan kritis yang melibatkan atensi, interpretasi, hingga evaluasi terhadap informasi yang didengar. Oleh karena itu, penguasaan keterampilan menyimak menjadi sangat penting dalam mendukung pengembangan kompetensi berbahasa mahasiswa secara terpadu, termasuk keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Video pembelajaran ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan PDD UKT-PT untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah menyimak dengan pendekatan yang kontekstual, komunikatif, dan berbasis kebutuhan mahasiswa. Melalui video ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya mampu mengaitkan menyimak dengan keterampilan berbahasa yang lain, tetapi juga dapat mengembangkan kesadaran kritis dalam mengaitkan aktivitas menyimak dengan berbagai aspek kehidupan akademik dan sosial. Semoga tayangan ini dapat menjadi sarana refleksi, eksplorasi, dan penguatan keterampilan menyimak sebagai bagian dari kecakapan literasi abad ke-21. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, selamat siang semuanya. Apakah masih ada yang ingat? Ya, apakah masih ada yang ingat keterampilan menyimak itu sebenarnya apa alasannya sehingga dia menjadi mata kuliah yang wajib di prodinya kalian? Silakan. Karena menyimak itu salah satu aspek keterampilan berbahasa. Oke, ada yang lain? Satu. Oke. Karena menyimak itu salah satu aspek komunikasi dalam bahasa. Oke. Jawabannya benar, ya. Menyimak itu adalah salah satu aspek dalam dalam berkomunikasi. Kemudian menyimak juga adalah salah satu keterampilan berbahasa. Kenapa kemudian menyimak menjadi salah satu mata kuliah yang menjadi wajib di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia? Sebelum saya masuk ke capaian pembelajaran, nanti adik-adik sekalian boleh mengangkat tangan jika ada hal yang belum dipahami atas paparan saya pada mata kuliah ini. Silakan langsung angkat tangan. Nah, apa capaian yang akan kita hasilkan setelah melakukan atau menghadapi materi kali ini? Yang pertama adalah adik-adik bisa memahami konsep keterampilan menyimak secara akademis. Kemudian yang kedua, menjelaskan keterkaitan antara menyimak dan keterampilan berbahasa lainnya. Yang ketiga, menganalisis peran menyimak dalam kegiatan berbahasa sehari-hari dan akademik. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya sinergi antara keterampilan berbahasa. Nah, apa sebenarnya pengertiannya menyimak? Ya, kita ulang lagi kita kembali ke minggu lalu supaya materi ini lebih kuat, karena kita akan masuk ke beberapa aspek keterampilan yang lain. Kalian juga bisa menghubungkan antara satu keterampilan menyimak ini dengan keterampilan yang lain. Menyimak adalah proses memahami pesan lisan melalui penerimaan auditif dan pemaknaan pesan secara aktif dan kritis. Ya, itu menyimak. Nah, membahas tentang menyimak, maka akan ada dua yang muncul. Pertama adalah keterampilan reseptif, dan yang kedua adalah melibatkan pemahaman makna, intensi pembicara, dan konteks sosial. Membahas tentang dua hal tersebut, keterampilan reseptif dan melibatkan pemahaman makna, intensi pembicara, dan konteks sosial. Nah,
Keterampilan reseptif itu adalah keterampilan membuka diri atau mau menerima pesan, ya, mau menerima pesan, sehingga proses di dalam menyimak ini lebih cepat diterima ketika orang yang melakukan aktivitas ini itu melakukan proses yang dinamakan keterampilan reseptif. Kemudian melibatkan pemahaman makna, intensi pembicara dan konteks sosial. Tentunya dalam hal ini juga ada poin yang mengharuskan keterampilan menyimak ini menjadi utama dalam keterampilan berbahasa, karena ada pemahaman makna, intensi pembicara dan konteks sosial yang menjadi rujukannya. Nah, tadi di awal materi judul itu ada keterampilan berbahasa. Kaitannya apa sih sebenarnya tentang keterampilan utama dalam pembelajaran menyimak, berbicara, membaca, dan menulis? Kita mau beralih ke papan tulis dulu. Nah, membahas tentang keterampilan berbahasa, maka yang muncul adalah menyimak, berbicara. Ada 4 keterampilan berbahasa yang saling terkait. Kita masuk menyimak dan berbicara. Menyimak sebagai input utama dalam percakapan, kemudian melatih kepekaan terhadap struktur bahasa, intonasi dan makna. Menyimak model wicara membantu dalam membentuk respon lisan. Nah, kita bisa lihat contohnya, yaitu menyimak berita atau menanggapi dengan opini. Oke, di sesi ini ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Rasa Julianti. Tadi Ibu menjelaskan beberapa poin menyimak dan berbicara. Saya ingin bertanya yang berkaitan dengan poin kedua, yaitu yang melatih kepekaan terhadap struktur bahasa, intonasi, dan makna. Boleh dijelaskan sedikit dan berikan contohnya? Oke, baik. Tentang melatih kepekaan ya. Melatih kepekaan terhadap struktur bahasa, intonasi, dan makna. Nah, saya mau kaitkan dengan 4 keterampilan berbahasa yang tadi. Menyimak melatih kepekaan terhadap struktur bahasa, intonasi, dan makna, saya mau kaitkan dengan ini. 4 keterampilan berbahasa, menyimak itu hal yang akan dipelajari adalah fonologi atau bunyi. Berbicara itu bahasanya. Membaca leksikon. Menulis apa itu leksikon? Kosakata. Ya, kosakata. Nah, kalau pertanyaannya melatih kepekaan terhadap struktur bahasa, intonasi dan makna, maka 4 keterampilan berbahasa ini akan saling terkait. Ya, menyimak kaitannya dengan fonologi atau bunyi. Kemudian dia juga terhubung dengan bahasa, terhubung juga dengan kosakata, kemudian kebudayaan. Seperti juga yang lainnya, ini juga saling terhubung. Ini juga saling terhubung. Ini. Ini semuanya saling terhubung. Ya, sehingga ketika pertanyaannya adalah melatih kepekaan terhadap struktur bahasa, karena menyimak itu dia akan terhubung dengan keterampilan berbahasa yang lain. Banyak yang tidak sadar, ya, adik-adik sekalian, ketika bahasannya tentang proses menyimak, banyak yang tidak sadar bahwa rusaknya sebuah komunikasi itu diawali dari menyimak yang tidak efektif. Ya, menyimak yang tidak efektif itu seperti apa? Ketika
apa yang disampaikan seseorang itu inti pembahasannya tidak sampai kepada si pendengarnya, sehingga yang namanya miskomunikasi itu selalu terjadi, ya, miskomunikasi selalu terjadi. Nah, kemudian menyimak dan membaca sama-sama melibatkan pemahaman makna secara reseptif. Kemudian menyimak memperkuat kemampuan memahami kosakata dan struktur bahasa. Selanjutnya strategi menyimak kritis selaras dengan strategi membaca kritis. Ya. Bahasan ini menyimak dan membaca sama-sama melibatkan pemahaman makna secara reseptif atau saling menerima atau membuka. Kemudian menyimak memperkuat kemampuan memahami kosakata dan struktur bahasa. Selanjutnya strategi menyimak kritis selaras dengan strategi membaca kritis. Tentu ada kaitannya dengan materi yang tadi. Hubungan antara keterampilan menyimak dengan keterampilan berbahasa yang lain. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Astrid Fadila Kaliwani. Baik, pertanyaan saya adalah apa perbedaan menyimak kritis selaras dengan strategi membaca kritis? Terima kasih. Apa perbedaan? Apa perbedaan menyimak kritis selaras dengan strategi membaca strategis? Dengan strategi membaca kritis. Dengan strategi membaca kritis. Oke. Meskipun menyimak kritis dengan membaca kritis itu berbeda, tetapi dia sebenarnya ada kaitannya, ya. Kalau tadi bahasan menyimak itu tentang apa? Yang di sana? Tentang bunyi. Kalau membaca? Kosa? Mana lebih dulu menyimak, berbicara, membaca, atau menulis? Apa? Yang pertama? Setelah menyimak, berbicara. Setelah itu, baru membaca. Setelah itu, kira-kira kalau kita kaitkan menyimak kritis dengan membaca kritis, apakah seseorang bisa melakukan membaca kritis kalau dia tidak melakukan menyimak kritis? Tidak bisa, ya. Karena apa? Karena informasi yang dihasilkan itu tidak sesuai. Makanya sebelum ada aktivitas membaca kritis, orang harus melakukan aktivitas menyimak kritis dulu, ya. Menyimak kritis dulu, setelah itu baru membaca kritis. Nah, selanjutnya kaitan menyimak dan menulis. Yang pertama adalah menyimak ceramah, mencatat dan menyusun laporan. Selanjutnya menyimak memperkaya ide, diksi, dan ragam bahasa untuk tulisan. Selanjutnya meningkatkan keakuratan penggunaan bahasa tulis. Ini contohnya, bisa pakai menyimak narasi, kemudian menulis ringkasan. Ya. Nah, pada aktivitas menyimak dan menulis ini, adik-adik sekalian bisa jadikan juga sebagai pembelajaran. Oh, ternyata untuk menghasilkan sebuah tulisan, ya, seseorang itu harus menyimak dulu. Seseorang itu harus menyimak dulu. Nah, sehingga dari contoh yang dihasilkan, menyimak narasi itu bisa menghasilkan menulis ringkasan itu lebih baik, lebih detail. Apalagi kalian sebagai insan akademisi, maka proses aktivitas keterampilan menyimak dan menulis ini bisa lebih baik lagi. Sesi ini ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Silakan. Oke, terima kasih izinkan saya untuk bertanya. Perkenalkan nama saya Aul. Saya ingin bertanya, Bu, strategi apa yang bisa digunakan agar menyimak itu lebih efektif? Oh, strategi apa yang bisa digunakan agar menyimak itu lebih efektif? Nah, membahas tentang strategi, saya ada games untuk kalian. Silahkan berdiri semuanya. Maju ke depan berbaris berdasarkan kelompok. Satu kelompok berapa orang? 5 orang. Oke, baik. Nah, pada sesi ini gamesnya adalah estafet kalimat, ya. Permainannya nanti saya akan membisikkan pada orang terakhir, ya. Orang terakhir kalau sudah dibisikkan, ditepuk pundak temannya depan
Setelah itu diungkapkan tapi tidak pakai suara. Iya, melalui gerakan ya, melalui gerakan. Paham ya? Oke. Apa? Sudah dapat ya? Waktunya habis? Waktunya habis apa? Jadi begini baru begini. Ya, apa itu? Monyet menang. Ya, apa? Apa? Saya sedang makan. Ini apa? Ayam. Ayam beribut. Apa? Ayam beribut. Oke. Yang tadi di sini monyet menangis. Ini Saya sedang makan. saya sedang makan. Ini ayam beribut. Oke. Tepuk tangan dulu. Kita lihat jawabannya benar atau salah. Silakan duduk. Silakan duduk kembali. Nah, tadi ketika games berlangsung tadi, kira-kira apa kaitannya dengan keterampilan menyimak? Apa yang bisa kalian maknai dari sebuah game sederhana? Bergerak menyampaikan pesan. Apalagi? Bagaimana kita mengambil pesan dari gerakannya? Bagaimana kita mengambil pesan dari gerakannya? Ada yang lain? Dari ekspresi lain. Ekspresi wajah menyampaikan pesannya. Ada lagi? Ternyata tidak mudah menyimak sebuah pesan yang mau disampaikan. Makanya penting seseorang untuk memahami setiap pesan, gerak-gerik, intonasi itu bisa menjadi strategi ya. Itu bisa menjadi strategi. Apa-apa saja yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pemusatan perhatian. Ya, tadi kan banyak yang menoleh, apa tadi itu fokus sama jawabannya, tidak fokus pada pesan yang mau disampaikan. Kemudian ada lagi membuat catatan kecil. Ini catatan kecil itu juga sebenarnya bergantung dari orangnya. Apakah orangnya itu mudah mengingat atau gampang lupa? Apalagi kalau kalimatnya sedikit mungkin tidak perlu membuat catatan. Kemudian memahami tujuannya apa. Kemudian menanggapi pembicaranya. Ya, menanggapi atau merespon pembicaranya. Setelah itu memahami konteksnya. Ya, memahami konteksnya, selanjutnya menciptakan suasana yang mendukung. Tadi yang terjadi adalah ada suasana yang tidak mendukung karena saling mengganggu, ribut, cari jawaban, tidak fokus ya akhirnya, sehingga banyak jawaban yang tidak sesuai. Oke? Nah, kemudian implikasi pedagogisnya yaitu adalah pembelajaran menyimak harus dikaitkan dengan keterampilan yang lain. Pendidik merancang kegiatan terpadu, kemudian evaluasi menyimak dapat dilakukan bersama keterampilan yang lain. Ya, apa yang bisa dihubungkan dengan keterampilan menyimak? Yang pertama, berbicara. Selanjutnya, membaca dan menulis. Nah, untuk mengaitkan ini, saya akan memutarkan video yang bisa kalian pelajari. Bisa kelihatan ya? Silakan disimak. Oke, baik. Tadi kartun ini kartun apa? Pinocchio. Ya. Adik-adik silahkan bentuk kelompok. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Tidak usah bergeser, kursinya agak rapat saja. Agak rapat saja. Ya. Oke, agak rapat dengan kelompoknya. Nah, saya ingin satu orang bercerita tentang inti dari apa yang kalian lihat di awal. Ada yang bisa? Silakan. Perkenalkan nama saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Jadi saya akan menjelaskan jadi inti dari inti video yang teman-teman semua nonton. Jadi di video pertama itu terdapat sebuah bapak-bapak yang tinggal sendiri di hutan. Nah, bapak-bapak ini mungkin merupakan salah satu pengrajin. Nah, bapak-bapak ini mendapatkan sebuah kayu yang dimana kayu itu akan dirancang menjadi sebuah boneka yang sangat indah, kemudian akan dipasarkan. Tapi bapak-bapak ini kaget, kenapa kayu ini bisa begitu hidup? Mungkin itu yang saya bisa dapat itu. Oke, baik. Terima kasih. Ini tentang Pinocchio ya, manusia kayu yang kemudian diberikan nyawa sama peri, akhirnya dia bisa hidup. Ya, tadi kita memutarnya tidak sampai selesai ya. Saya ingin silakan masing-masing kelompok berdiskusi menurut pemahaman kalian masing-masing. Buat endingnya, ya, buat akhir ceritanya seperti apa berdasarkan dari pemahaman kalian. Silakan berkreasi, mau Pinocchio atau ayahnya ini menjadi seperti apa. Silakan, 5 menit ya. Hidup menjadi manusia. Sudah selesai. Oke, waktu habis. Silakan tunjuk masing-masing perwakilan kelompok. Ya, apakah ada yang mau tiap orang individu atau mewakili kelompoknya juga boleh. Silakan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, baru kelompok 4 terakhir. Silakan. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jarli Aulia, perwakilan dari kelompok 1 akan melanjutkan cerita dari video yang kita berikan tadi yang berjudul Pinocchio. Lanjutannya yaitu Geppetto tenggelam dan dimakan oleh paus yang juga dan mereka pun selamat dan hidup bahagia. Oke. Ya, apresiasi dulu. Terima kasih kelompok 1. Mana tugasnya? Silakan kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mereka tidak pernah melupakan pelajaran berharga dari petualangan mereka, dan Pinocchio selalu mengingat bahwa integritas dan kebaikan hati adalah harta yang tambah. Oke. Belum minta tugasnya? Satu lagi? Boleh, silakan. Baik, saya Darmiati dari perwakilan kelompok 4 akan membacakan inti Pinocchio. Setelah Pinocchio berenang terlalu jauh dari pantai, ia ditelan oleh seekor paus. Pinocchio terkejut dan ketakutan. Tidak lama dengan kenangan bersama ayahnya, ia pun berubah menjadi anak yang sebenarnya, bukan hanya boneka kayu. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Tadi yang terakhir Geppetto-nya mati ya? Oh iya. Masing-masing punya cara ya, punya alur cerita dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Hasil ini kalian dapatkan dari aktivitas apa? Menyimak.
Setelah menyimak, apa yang kalian lakukan? Berdiskusi. Berdiskusi itu kaitannya dengan keterampilan apa? Setelah berbicara, apa yang kalian lakukan? Menulis. Setelah menulis, keterampilan apa? Membaca. Dari diskusi yang kalian lakukan, ternyata untuk menghasilkan sebuah karya itu membutuhkan keterampilan yang lain untuk mendukung keterampilan menyimak supaya hasilnya bisa sampai, pesannya bisa sampai kepada pendengar. Pendengarnya itu siapa? Saya. Kali ini saya pendengarnya. Jadi ternyata memang untuk keterampilan berbahasa yang lain itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus mengikut keterampilan yang lain agar apa? Menyimak efektif yang dilakukan itu bisa sampai kepada lawan bicara kita. Ya, lawan bicara kita, termasuk berbicara, membaca, dan menulis juga seperti itu. Nah, kaitannya dengan keempat aspek keterampilan berbahasa di atas, memang hendaklah kita kuasai. Kenapa hendak dikuasai? Karena untuk memahami sebuah bahasa, kemampuan berbahasa yang baik, kita harus menghubungkan empat keterampilan berbahasa ini agar proses komunikasi yang dijalankan pada kehidupan sehari-hari itu bisa berjalan maksimal. Saya tutup dulu yang ini. Nah, yang terakhir, pertanyaannya, apa manfaat menyimak dalam kehidupan akademik Anda? Apakah ada yang sudah merasakan? Ayo, manfaat menyimak. Yang pertama apa? Lebih paham tentang isi pesan yang disampaikan, ya. Kemudian lebih mampu melatih konsentrasi agar bisa memahami isi pesan yang disampaikan sama orang lain. Itu salah satunya. Kemudian proses yang dilakukan pada proses menyimak itu kita diajarkan untuk menanggapi pembicaraan orang lain. Ya, supaya apa? Supaya proses menyimak yang dilakukan itu bisa sampai kepada orang atau lawan bicara kita. Setelah itu, dari materi ini, adik-adik sekalian tentu sudah paham bahwa ternyata keterampilan menyimak itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus terhubung dengan keterampilan bahasa yang lain agar keempat aspek atau kemampuan berbahasa orang bisa semakin efektif. Ya, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Untuk tugas, saya akan share ke grup masing-masing yang kaitannya dengan keterampilan berbahasa menyimak dengan keterampilan berbahasa yang lain. Silahkan nanti ketua tingkat diperhatikan, kemudian diingatkan ke teman-temannya untuk diselesaikan sebelum waktunya. Ya, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan setelah sesi ini? Tidak ada? Baik, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi tambahan wawasan untuk kalian semua. Kemudian minggu depan kita akan ketemu lagi untuk masuk ke sesi keempat mata kuliah menyimak. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang.